Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kali ini penulis ingin bahas tentang perawatan kendaraan ya, baik mobil maupun motor. Ya, terkadang orang itu nggak sadar bahwa ya merawat mobil, merawat motor sebenarnya nggak semahal yang selama ini diterapkan lah ya. Orang-orang banyak yang tertarik ke kendaraan listrik. Itu kan salah satunya karena merasa biaya perawatan kendaraan bensin itu mahal. Padahal sebenarnya ya nggak harus semahal itu. Yang bikin mahal dari perawatan kendaraan itu adalah karena banyak hal-hal yang nggak perlu yang ditambahkan. Jadi yang di buku manual nggak ada, tapi mendadak kalau ke bengkel resmi atau ke bengkel umum jadi sesuatu yang diharuskan. Jadi kalau sekarang ini servis ke bengkel umum pun tetap mahal. Ada kesamaan antara bengkel resmi dan bengkel nggak resmi. Hal ini berkaitan dengan teknologi-teknologi baru yang diklaim bisa membuat mesin itu lebih bersih, bisa membuat kendaraan itu lebih baik. Walau di saat yang sama ada beberapa hal yang tidak dilakukan. Contohnya yang paling sering dibiling itu, yang sering ditagihkan itu adalah carbon clean. Rasanya nggak ada ya di buku manual kendaraan itu kebutuhan untuk carbon clean. Biasanya itu adanya di kemasan produknya. Misal itu adalah produk dari dealer resmi. Jadi misal kalau ada Mitsubishi, ada Honda, ada Yamaha, ada HHM, di buku manual nggak ada, tapi di kemasan ya, yang di produk ono tulisannya merek pabrikane ya, pabrikan kendaraan nih, itu kadang jelas tertulis bahwa dilakukan tiap 5.000 km sekali, dilakukan tiap 2.000 km sekali, dan seterusnya. Nah, orang lihat ada nama pabrikan di situ, jadi percaya, oh berarti kalau di pabrikan ini harusnya memang seperti itu. Padahal di buku manual nggak ada. Di buku manual nggak ada, tapi di produk yang dijual oleh pabrikan kendaraan tersebut ada. Nah, tentu konsumen jadi percaya sama yang dibungkus pabrikan tersebut. Ya entah ya mengapa kalau misalnya carbon clean butuh nggak disebutkan secara eksplisit di buku manual. Ya mungkin ada, tapi rasanya kebanyakan nggak ada. Carbon clean sendiri itu macam-macam dan ya biayanya pun bervariasi. Ada yang model cairan, ada yang model pakai uap air, elektrolisisnya air pakai HHO. Ada yang harus dibongkar, ada yang nggak perlu dibongkar, ada yang bisa dilakukan dalam waktu singkat, ada yang butuh waktu lama. Itu masih cuma carbon clean.
Ada juga engine flash. Engine flash yang juga anehnya ditawarkan di bengkel resmi. Flash ini juga macam-macam. Ada yang pakai oli, tapi kebanyakan pakai cairan khusus yang katanya didesain istimewa macam-macam gitu ya. Yang kalau kita lihat produk datasheet bukan produk datasheet, tapi material safety datasheet dari produk engine flash tersebut, kelihatan jelas bahannya solar, bahannya thinner, bahannya minyak tanah. Tapi gitu katanya didesain secara khusus gitu ya. Dan keefektifan dari treatment ini juga beda-beda ya. Nggak selalu yang lebih mahal lebih baik. Dan kadang juga menyebabkan efek samping juga. Yang carbon clean tadi, ada yang caranya ini, padahal ya aslinya dalamnya bersih loh ya, nggak ada yang perlu dibersihkan. Misalnya carbon clean ke kendaraan yang bukan direct injection. Percuma melakukan pembersihan valve-nya, karena ya valve-nya bersih. Dan seandainya kotor, maka ya efeknya nggak akan lama, karena sumbernya bahan bakar ya. Kalau memang kotor, berarti itu masalah dari bahan bakar. Mau di carbon clean pun percuma, karena misal 20 km sudah kotor lagi, percuma. Mungkin ada yang ngomong, loh kalau nggak dibersihkan kan makin parah. Ya belum tentu. Karena kan ya sejelek-jeleknya bensin ada pembersih juga, cuma karena terlalu sedikit jadi pembentuk kerak. Solusi yang pas tuh ya harusnya ganti bensin atau pakai sesuatu yang bisa membuat ruang bakar itu bersih terus. Jadi pakainya terusan sesuatunya itu. Jadi mungkin ya carbon clean-nya bisa sangat membersihkan valve, bisa sangat membersihkan piston, tapi efeknya pendek karena ya tiap harinya pakai bensin yang atau bahan bakar yang nggak bisa membersihkan dengan baik. Belum lagi kalau ada efek samping, karena kan ya yang namanya carbon clean itu adalah cairan solvent yang kuat. Solvent yang kuat itu ya tentu akan lebih bereaksi terhadap terhadap elastomer, terhadap bagian-bagian karet, bagian saluran pembakaran, saluran bahan bakar, saluran intake-nya. Jadi malah bisa jadi membawa masalah. Mungkin pernah dengar ya penyakit RPM naik turun gitu ya. Itu ada yang terjadinya karena penggunaan pembersih pembersih saluran bahan bakar yang kurang baik, sehingga bereaksi terhadap sensor idlingnya dan membuatnya rusak. Padahal ya bisa jadi nggak butuh gitu. Mungkin ada yang ngeyel 5.000 km itu wajib dilakukan. Biasanya nggak bisa nyebutkan apa sih efeknya kalau nggak dilakukan. Kalau penulis saya jadi contoh orang yang nggak pernah melakukan carbon clean sama sekali. NMAX ini ya, sampai umur 30 km, 30.000 km nggak pernah pakai carbon clean. Mobil sampai 22.000 km nggak pernah pakai carbon clean. Apa performanya Pak ya? Ya nggak juga tuh ya. Ini sekarang performanya motor NMAX ini 0-100-nya wis 17 detikan. Itu wis sama dengan ketika motor masih baru umurnya.
Jadi nggak ada penurunan performa karena nggak pernah melakukan carbon clean. Penulis justru takut melakukan karena takut kena efek samping. Dan penulis ini juga jadi contoh sebenarnya nggak butuh melakukan carbon clean. Padahal yang setahu penulis, carbon clean itu termasuk biaya yang paling banyak ya, kalau untuk ya baik di mobil ataupun di motor. Mahal carbon clean itu. Penulis nggak pernah dengar ada carbon clean murah misalnya 25.000. Walau itu motor. Carbon clean untuk motor itu bisa 100.000. Carbon clean untuk mobil bisa 250.000. Kenapa kok bisa mahal gitu kalau untuk mobil? Dipisah. Carbon clean itu bukan satu paket, ada carbon clean silinder, carbon clean saluran bahan bakar, carbon clean catalytic converter. Dipisah. Ya pinter tuh bengkelnya. Mau yang resmi, mau yang umum, sama saja. Yang motor bahkan kadang 150, ya gitu sama, dipisah. Carbon clean saluran bahan bakar, carbon clean ruang silinder pistonnya. Apa mana selain carbon clean yang sering jadi korban? Tadi penulis sudah nyebut tapi lupa. Carbon clean, ganti filter, ganti busi itu termasuk, engine flush itu termasuk, radiator flush itu termasuk. Jadi kalau mobil ditawari radiator flush, terus oh ya minyak rem, flush minyak rem. Jadi yang macam flus-flusan itu kan seharusnya nggak butuh. Harusnya kan nggak butuh yang namanya flus-flus gitu. Kenapa butuh engine flus, butuh radiator flus, butuh minyak rem flus? Karena kalau untuk ganti nggak butuh tuh di flus. Kalau misalnya ngeflus pun harusnya nggak pakai cairan khusus. Jadi kalau misalnya butuh ngeflus minyak rem, ya ngeflusnya ya pakai minyak rem juga, bukan cairan model lain. Ngeflus radiator, ya ngeflusnya pakai cairan radiator yang sama itu. Ngeflus oli mesin, ngeflus mesin, ya harusnya pakai oli yang sama juga. Tapi sekarang orang jadi tercuci otak sehingga melakukan macam-macam itu pakai cairan yang khusus, harus yang merek ini, padahal ya merek-mereknya biasanya juga bukan merek-merek yang umum, bukan merek-merek yang terkenal, tapi merek-merek yang aneh-aneh. Barangnya juga yang made in China, made in Taiwan, made in Indonesia gitu ya. Bukan merupakan merek-merek yang umum ada di pasaran. Terus juga sayangnya malah ada yang ditinggal, yang sesuatu yang penting tapi malah tidak dilakukan. Kalau untuk motor, terutama motor matic, yang sering ketinggalan itu adalah perawatan CVT. Mengapa ditinggal? Karena modelnya selang-seling, sementara itu bengkelnya biasanya nggak nyimpen catatan untuk kapan itu dilakukan. Dan karena biayanya termasuk cukup besar, ya konsumen biasanya bypass. Dan ya bengkelnya juga wis gak menyarankan lagi ya. Padahal sebenarnya perlu. Jadi perawatan CVT terutama untuk merek Honda ya, karena untuk merek Honda itu pelumas CVT-nya kualitasnya jauh di bawah standar kalau menurut penulis. Terbukti dari banyak motor matic Honda yang suara mesinnya kasar.
Nah, kalau untuk mobil, yang terutama di mobil direct injection, nggak ada jasa pembersihan kerak di valve khusus ya. Biasanya cuma pakai cairan yang efeknya belum tentu efektif gitu loh. Jadi kalau untuk bengkel mustahil mereka pakai pembersih valve, karena untuk membersihkan valve sendiri waktunya nggak pendek, bisa butuh 30 menit. 30 menit itu minimnya. Nah, kalau 30 menit ya nggak mungkin lah dilakukan di bengkel besar yang antriannya bisa sampai nomor 60. Kalau dilakukan 30 menit tiap antrian kan wis bisa 1 jam satu kendaraan. Mustahil. Makanya itu ya adanya cuma di bengkel-bengkel kecil kalau yang model itu. Padahal ya yang paling efektif ada istilahnya walnut blast. Walnut blast ini membuat kerak-kerak di valve itu jadi betul-betul bersih. Tapi ya lagi-lagi kok kayaknya nggak pernah dengar kalau di Indonesia. Padahal itu penting untuk kendaraan direct injection. Nah, ya ini yang membuat tersebarnya ketakutan mahalnya biaya maintenance, karena memang mahal. Yang untuk mobil bisa aja 1 juta per bulan kalau mobilnya dipakai tiap hari. 1 juta per bulan. Rasanya nggak ada ya yang perawatan maintenance mobil itu cuma 100.000 per bulan, nggak ada kayaknya. Yang mengalami seperti itu cuma orang yang tidak melakukan sama sekali, model kayak penulis segini. Terus untuk motor antara 200 sampai 300.000, bahkan ada yang lebih. Itu padahal tiap bulan. Jadi nggak heran kalau orang itu jadi tertarik kendaraan listrik dengan iming-iming bebas perawatan, minim perawatan, biaya perawatannya nol. Ya karena itu wis dikonsepkan sendiri oleh yang masyarakat pada umumnya, bahwa kalau untuk merawat kendaraan butuh ini gitu loh. Hal-hal yang nggak perlu dipaksakan perlu. Dan masyarakat juga sering termakan iklan, sering ketipu. Kalau diomongi pabrikan omongannya begini gitu 100% percaya. Padahal misalnya kualitas minyak remnya tidak sesuai dengan yang diklaimkan, kualitas kulannya tidak sesuai dengan yang diklaimkan, kualitas olinya tidak sesuai dengan yang diklaimkan, sehingga hasilnya rusaknya terjadi sebelum rekomendasi penggantiannya. Jadi itu ya yang sering terjadi, terutama kalau untuk motor. Karena kalau untuk mobil kualitas komponen sudah ditingkatkan sehingga bisa tahan pakai oli encer. Nah, kalau untuk motor malah makin diturunkan makin lama. Bukannya makin awet mesin itu, makin lama makin ringkih. Mesin yang motor cc-nya besar bukannya makin kuat, tapi makin ringkih. Kendaraan yang terkenal bandel itu untuk merek ternama itu justru yang murah, yang Honda Beat. Kalau yang PCX, yang Vario malah nggak bisa terkenal baik. Dan itu fakta, bisa dilihat di
sharingan grup-grup gitu ya. Yang banyak rusak justru yang model mahal. Ya nggak ngomong yang versi 250 cc ke atas ya, karena kalau itu kualitasnya di atasnya. Jadi klaim bahwa biaya perawatan kendaraan bensin itu mahal, ya itu karena kesalahan banyak orang ya, karena bisa jadi murah. Dan hal sebaliknya pun bisa terjadi. Mungkin kendaraan listrik disebut bebas perawatan, tidak ada biaya perawatan. Tapi apa itu benar? Karena bisa jadi ya, itu cuma bohong. Butuh juga yang namanya perawatan, butuh yang namanya penggantian. Dan perawatan kendaraan listrik bisa aja mahal ya, karena ya pemiliknya masih sedikit. Yang jelas ya masyarakat kita ini terlalu terlalu percaya sama iklan, terlalu mudah percaya sama omongannya nggak bener. Dan ya jarang sekali memverifikasi fakta, jarang sekali mencoba membandingkan pengalaman gitu ya. Ya wes lah, itu aja. Terima kasih udah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.